Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Balki Sahirah, bersama rekan saya yaitu Lanang Patisadeli. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan simulasi implementasi ERP yang menggunakan Odoo Community Version dengan studi kasus Sabita Snack. Sabita Snack itu sebuah UMKM di bidang kuliner yang menjual berbagai produk kue box dan snack. Oke, next. Di sini ada tabel pembagian peran. Dalam proyek ini, Lanang berperan sebagai koordinator proyek, analisis proses bisnis, sekaligus ERP operator yang menjalankan simulasi di Odoo. Lalu saya sendiri sebagai yang mengatur alur kerja kelompok, lalu dokumentator dan presenter di video kali ini. Next. Di sini terdapat profil dan masalah dari UMKM. Di sini ada profil Sabita Snack yang di mana Sabita Snack ini adalah usaha kuliner rumahan yang memproduksi dan menjual berbagai jenis kue box, kue kering, dan snack kemasan. Nah, usaha ini melayani penjualan eceran maupun pesanan dalam jumlah besar untuk berbagai acara. Saat ini semua pencatatannya itu dilakukan secara manual yang menggunakan buku dan WhatsApp. Permasalahan utama dari Sabita Snack ini sendiri adalah sulit dipantau. Yang kedua ada pesanan dan pengadaan bahan tidak terhubung. Yang ketiga ada tidak ada sistem pencatatan yang terpusat. Yang keempat ada laporan keuangan yang tidak akurat. Next. Eh, di sini terdapat diagram as is. Ini dia proses dari diagram as is-nya. Next. Sekarang kita masuk ke bagian demo dan rekan saya Lanang akan mendemonstrasikan simulasi ERP yang langsung di Odoo Community Version. Kita mulai dari modul pembeliannya dulu yang akan dipresentasikan proses Sabita Snack-nya membeli stok kue box dari pemasok. Di sini kita bisa melihat purchase order nomor P0002. Sabita Snack memesan 10 box kue box dari pemasok dengan harga satuan yaitu Rp7.000. Nah, totalnya itu adalah Rp77.700 yang termasuk pajak. Statusnya itu sudah terkonfirmasi dan barang sudah diterima. Boleh diperhatikan setelah barang diterima, stok di gudang itu akan otomatis bertambah tanpa perlu diinput manual di sistem lain. Next, kita ke demo Odoo modul inventory. Oke, sekarang kita beralih ke modul stok persediaannya. Di sini kita bisa lihat produk kue box dengan stok yang tersedia. Perhatikan bagian atas halaman yang tertera di dibeli itu 10, dijual itu 5, dan di tangan itu ada 5. Ini adalah bukti nyata integratis antar modul. Oke, sekarang angka 10 ini dibeli berasal dari purchase order. Yang tadi kita lihat, angka 5 dijual berasal dari transaksi penjualan yang akan kita lihat sebentar lagi. Dan angka 5 itu di tangan adalah sisa stok aktual yang tersedia. Semua ini dihitung otomatis oleh sistem tanpa perlu menghitung manual. Selanjutnya kita akan demo Odoo modul penjualan. Oke, sekarang kita lihat modul penjualannya. Di sini ada sales order, yaitu S0001. Sabita Snack menjual 5 box kue box seharga Rp10.000 per box. Nah, totalnya itu Rp50.000. Statusnya sudah menjadi order penjualan, yang artinya sudah terkonfirmasi.
Nah, sekarang perhatikan ada tombol pengiriman yang di mana begitu sales order akan dikonfirmasi, Odoo secara otomatis membuat dokumen pengiriman WH atau out atau 0001 di modul inventory yang tidak perlu membuat dokumen pengiriman secara manual. Ini adalah inti dari integrasi ERP yang membedakannya dari aplikasi kasir biasa. Oke, selanjutnya mari kita rangkum alur integrasi yang sudah kita lihat tadi. Dimulai dari modul pembelian Sabita Snack membuat purchase order ke pemasok. Barang datang dan stok otomatis bertambah di modul inventory. Kemudian saat ada pesanan pelanggan, dibuat sales order di modul penjualan. Begitu konfirmasi, dokumen pengirim pun otomatis terbuat dan stok otomatis berkurang. Semua data mengalir secara otomatis tanpa input ulang, tanpa resiko salah hitung. Nah, di sini ada penjelasan integrasi dari ERP-nya sendiri, ada purchase, ada inventory, ada sales. Yang dimana purchase itu fungsinya untuk mencatat pembelian bahan baku dan manfaatnya itu, untuk pengadaan yang tertera dan mudah ditelusuri. Kedua ada inventory yang dimana fungsinya untuk mengupdate stok otomatis saat bahan masuk. Nah, manfaatnya itu sebagai pantau sisa stok secara real time tanpa cek fisik ke dapur. Nah, yang terakhir ada sales yang dimana fungsinya itu sebagai pencatatan sales order dan pembuatan faktur otomatis. Manfaatnya itu sebagai jejak digital, transaksi jelas, dan status pembayaran terpantau. Next. Di sini terdapat diagram proses dari to be. Next. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi kelompok. Di sini terdapat manfaat utama ERP, yaitu ERP mengotomatisasi pencatatan stok dan transaksi secara real time, sehingga masalah data tidak akurat dan laporan manual yang melelahkan pada bisnis kuliner dapat teratasi dalam satu sistem terpadu. Yang kedua ada tantangan implementasi, yaitu hambatan terbesar terletak pada transisi kebiasaan dari manual ke digital serta perlunya penyesuaian sistem terhadap karakteristik khusus kuliner, seperti manajemen masak kadaluarsa bahan dan variasi resep yang kompleks. Yang ketiga ada peran mahasiswa sistem informasi yang di mana mahasiswa SI berperan sebagai analisis dan jembatan solusi yang menerjemahkan masalah nyata UMKM ke dalam sistem digital, bertindak sebagai pendamping transformasi guna meningkatkan profesionalisme operasional bisnis. Next. Baik, demikian presentasi simulasi ERP dari kelompok kami untuk studi kasus Sabita Snack. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.